Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi sama aku, Retno Dwi di sini. Kali ini aku mau ngomongin tentang berkesadaran atau beragama. Atau berkesadaran aja tanpa beragama atau berkesadaran sekaligus beragama. Banyak orang yang berpikir gimana sih berkesadaran itu gitu. Berkesadaran itu kayak ibarat kata mindfulness, ada yang menyebutnya seperti itu. Atau berkesadaran itu kayak kamu tahu lagi ngapain, kamu tahu mau ngapain, atau kamu tahu bahwa kamu itu hanya sekedar penyaksi, bahwa kamu itu sekedar kayak menerima apa aja yang dikasih gitu loh. Kayak apa yang kamu lihat ya kamu terima, apa yang kamu rasakan ya kamu terima, dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu bagus banget. Apalagi kalau misalnya kamu mau latihan kayak diem bertafakur, atau mungkin ya nyebutnya meditasi, atau mungkin kayak bercermin, mirroring gitu ya. Itu akan membantu melatih dirimu fokus, melatih diri kita fokus, melatih kita untuk hadir saat ini gitu ya. Nah, sebenarnya apakah berkesadaran aja cukup, dan apakah itu yang benar-benar disebut sebagai kesadaran? Nah, masalahnya di sains itu belum ada yang kayak membahas kesadaran secara penuh gitu loh. Yang dibahas itu kayak sekedar apa ya namanya? Ya cara otak, bagaimana otak itu merespon apa yang ada di luar gitu-gitu. Jadi lebih kayak ke neuron atau hal-hal yang bersifat psikis kayak gitu ya. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu. Tapi ngomongin soal kesadaran ini rawan kayak menyebut diri kita sebagai Tuhan. Sebenarnya kayak ya monggo-monggo aja gitu ya, kayak safety genre mungkin kayak gitu ya, kayak aku ini siapa, sebenarnya aku ini yang mana gitu kan. Kesadaran itu pertanyaannya kan begitu, aku ini yang ngomong atau aku yang sebenarnya di belakang orang yang ngomong ini, atau kayak aku tuh mendapatkan kalimat-kalimat ini sebenarnya dari mana, dari pikiran, dari otak. Nah, otak itu menerimanya dari mana gitu ya, gelombangnya itu dari mana, kayak gitu-gitu loh. Sekali lagi, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi itu sangat rawan bagaimana kita terjebak dengan ego kita. Kayak kamu misalnya merasa kamu sudah berkesadaran, tapi bahkan ketika kamu tidur, kamu aja nggak tahu kapan kamu balik ke kanan, kapan kamu balik ke kiri, gitu. Nah, sedangkan di dunia sains itu lebih dipermudah, kayak ada yang namanya bawah sadar, ada yang namanya sadar. Nah, orang yang berkesadaran ini mungkin kayak maunya ya sadar dan bawah sadar ini dua-duanya itu bergabung. Nah, masalahnya kita manusia kadangkala kita tidak bisa mengontrol bawah sadar kita. Misalnya gini, kamu minum misalnya alkohol, atau kamu makan kecubung, ya. Satu kecubung itu kamu makan, terus habis itu kamu mabuk dan kamu lupa kamu ngapain gitu. Kamu bisa tiba-tiba merasa jadi pintu, kamu bisa tiba-tiba merasa jadi Spiderman gitu. Karena apa? Karena itu kondisi yang sadarnya kita tuh nggak tahu gitu. Sama ketika kita tidur, bahkan kita tidak bisa mengendalikan mimpi-mimpi yang hadir saat kita tidur gitu. Nah, sebenarnya ini tuh kayak bagian dari limitasi manusia juga, tapi di sisi lain itu juga menguntungkan kita. Kenapa? Karena bawah sadar itu sebenarnya besar banget kapasitasnya, luas banget, dan kayak dia tuh bisa menampung apa aja gitu. Nah, sehingga yang di dalam bawah sadar tuh nggak semuanya bagus. Nah, sedangkan yang sadar, yang misalnya kayak aku ngomong kayak gini, ini kan secara sadar kita bisa memilih. Aku bisa memilih apa yang pengen aku omongin. Nah, sedangkan di bawah sadar itu lebih banyak. Misalnya gini, kayak di bawah sadarku ada rasa ketidakpercayaan diri, kayak misalnya, alah kamu sok-sokan ngomong kayak gitu, sok-sok bener aja gitu, kayak si paling bener aja gitu, misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak bawah sadar itu kemungkinan kita sendiri yang tahu, atau bahkan kita sendiri juga nggak tahu apa aja yang udah masuk di bawah sadar, karena itu juga numpuk-numpuk dari kecil. Jadi apa yang ada di bawah sadar kamu itu adalah sesuatu yang kamu terima dari kecil, dan kamu juga nggak tahu itu siapa aja yang memasukkan program-program itu ke dalam bawah sadar kamu gitu. Nah, kalau misalnya bawah sadar itu tidak mengganggu aktivitas, tidak mengganggu tanda kutip nasib, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya udah masuk, nah itu yang mungkin bahaya. Kayak misalnya kamu meyakini bahwa kemiskinan itu lebih baik daripada kekayaan, ya akhirnya itu yang terjadi gitu kan. Itu sesuatu yang tertanam di bawah sadar. Nah itu, tapi berkesadaran, ngomongin soal kesadaran itu lebih kompleks dan kayak sulit untuk diukur. Dan ketika seseorang itu
merasa mengalami kesadaran, itu rawan dia akan merasa bahwa dia adalah Tuhan. Nah sebenarnya ya ini kualia masing-masing, pengalaman masing-masing. Jadi kita juga nggak bisa ngejudge orang itu ya, tapi yang penting kita aja nih, aku dan kamu nih ya. Kayak contohnya gini, matahari dan cahaya matahari itu kan dua hal yang berbeda. Bayangkan kamu adalah cahaya matahari, sedangkan Tuhan itu adalah matahari, gitu. Itu dua hal yang berbeda. Tapi memang tidak terpisahkan, tapi dua hal yang berbeda. Misalnya lagi, kamu adalah pelangi, tapi kamu bukan cahaya yang menimbulkan pelangi, gitu. Jadi pelangi itu ada karena apa? Karena ada cahaya. Cahaya itu memantul entah dari kaca, entah dari air gitu ya. Ada media yang membantu untuk terciptanya matahari gitu. Nah bayangkan kamu pelangi, kamu bukan cahaya yang menimbulkan pelangi. Nah sedangkan air atau kaca itu adalah dunia ini gitu. Itu kenapa ketika kita sudah misalnya merasa berkesadaran gitu ya, dan itu hak masing-masing setiap orang kalau misalnya mau bilang aku sudah berkesadaran gitu, kita juga tetap butuh yang namanya alat ya untuk kita tetap sesuai dengan jalurnya gitu, yaitu apa? Agama. Menurut aku ya, agama itu adalah jalan yang kayak bisa ngebantu kita kemana arahnya gitu. Jadi bukan sesuatu yang dimusuhin, atau misalnya kamu sudah merasa berkesadaran lalu kamu melepas semuanya, termasuk melepas agama gitu. Dan misalnya kalau misalnya kita mau bersikap rendah hati, lebih rendah hati lagi, coba kita lihat apakah Al-Quran ya, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhan gitu ya. Coba kamu pelajarin lagi Al-Quran, apakah Al-Quran itu benar-benar dari Allah gitu ya. Nah dengan cara apa? Ya dengan cara pelajarin Al-Qur'annya, seberapa valid, seberapa baik, seberapa indah, seberapa konkret dan lain sebagainya gitu. Aku juga menghabiskan bertahun-tahun untuk ngikutin Noman Alihan, salah satunya ya. Jadi banyak kan penafsir yang kalian bisa tonton dengan gratis di YouTube, misalnya Noman Alihan, Gus Baha, atau Adi Hidayat, dan lain-lain yang banyak yang kayak mencoba untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini dari Allah gitu. Dan kalaupun misalnya kita mau mengakui semuanya, ya semuanya memang dari Allah kan, semuanya dari Allah. Tapi kalau misalnya kita mau belajar Al-Quran, itu benar-benar kayak di dalamnya itu kamu bisa membuktikan sendiri bahwa itu bobotnya benar-benar seberat itu gitu. Maksudnya sangat indah, sangat valid, sangat konkret yang kamu bisa pelajarin secara gratis di mana-mana sekarang itu banyak ya gitu. Dan seharusnya agama itu tidak berlawanan dengan konsep-konsep kesadaran ya, karena ibarat kata kamu tuh nggak mungkin kamu ngomong kamu adalah Tuhan sedangkan kamu masih ada di dalam tubuh fisik manusia gitu. Jadi kayak kita aja nggak tahu apa yang sedang berlangsung dalam tubuh kita nggak tahu gitu. Jadi di sini ketidaktahuan inilah yang membatasi bahwa kita itu sebenarnya limit gitu ya. Nah sebenarnya banyak banget teori-teori dari sains yang seolah-olah mencoba untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Kayak ibaratnya dipakai untuk menggugat keberadaan Tuhan. Karena saking manusia itu kayak bener-bener kalau udah lowong pikirannya nggak tahu mau apa lagi yang dipikirin, yang aneh-aneh yang dipikirin kan gitu. Di sains itu ada kayak misalnya ada ahli matematikawan bikin The Game of Life. Itu kayak ibarat kata si ilmuwan ini seolah-olah Tuhan menciptakan the game of life yang itu dibuat sesuai dengan rule yang dia buat, yang itu ada di komputer. Dan game of life yang dia buat itu bisa jalan sendiri, sesuai dengan sistem yang dia ciptakan gitu. Dan seolah-olah game of life di dalam komputer itu tuh hidup. Sebenarnya banyak banget, misalnya kayak teori Gödel ya, teorema Gödel itu kalian bisa pelajarin kayak gitu-gitu. Itu untuk apa sih? Untuk agar kita tuh lebih mudah menganalogikan hidup ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang kesadaran gitu ya nggak masalah sebenarnya. Tapi kadang itu bisa menyesatkan dalam arti kayak kita terlena dengan itu tanpa kita tahu kita harus melangkah seperti apa gitu. Nah anggaplah ini saran ya, sesama muslim ya kita ya, sesama muslim aja nih, berlaku untuk sesama muslim. Di dalam Islam itu kan sebenarnya udah cukup kompleks ya, udah cukup lengkap juga bagaimana kita
harus hidup gitu ya, yang mana kita harus memperbaiki akhlak kita harus mau berbaur secara sosial, kita harus baik sama tetangga, kita harus baik sama anak yatim, kita harus baik sama fakir miskin dan lain sebagainya gitu. Yang pada akhirnya orang tuh nggak peduli kamu udah berkesadaran atau belum. Yang jelas bagaimana efeknya kita ke orang lain gitu. Jadi kayak pada akhirnya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat, bukan orang yang paling sadar atau yang berkesadaran yang versi yang kayak sadar aja gitu. Maksudnya bisa merasakan apa yang dirasakan. Walaupun mungkin beberapa di antara kita ada yang kayak ya kan kalau udah berkesadaran otomatis dia bermanfaat. Ya mungkin seperti itu, dan itu malah bagus kalau misalnya benar-benar yang berkesadaran itu adalah orang-orang yang pada akhirnya bermanfaat, dan manfaat itu bisa meluas, dan manfaat itu benar-benar dirasakan oleh banyak orang atau makhluk lain gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu bagus gitu. Tapi di sini aku mau disclaimer aja ya. Yang aku maksud berkesadaran di sini yang bisa menyesatkan itu adalah ketika kita terlena dengan diri sendiri tanpa kita mau kayak memberikan kontribusi terhadap apa yang ada di luar kita gitu maksudnya. Jadi di sini kayak lebih ke entah kamu tahu teori sadar atau nggak sadar, teori kesadaran atau nggak tahu soal itu sama sekali, yang penting apa? Yang penting bermanfaat dan menikmati perasaan menjadi bermanfaat itu tanpa harus menjadi seseorang yang pamer atau seseorang yang sombong dan lain sebagainya atau yang merendahkan orang lain gitu ya. Jadi kayak di sini tuh kamu menjadi seseorang yang percaya diri ya, menjadi percaya diri dengan menjadi lebih bermanfaat gitu. Nah, di sini menurut aku kalau kesadarannya seperti itu ya baik-baik aja, bagus-bagus aja gitu ya. Dan berkesadaran tidak bertolak belakang dengan agama, seharusnya seperti itu. Agama itu bukan sesuatu yang perlu kayak diantiin juga kok, bukan sesuatu yang mengancam kesadaran juga, enggak gitu ya. Kayak itu adalah jalan bagaimana kita mengenal Tuhan dan bagaimana kita bisa bersikap dengan orang lain ya. Jadi kayak di agama aku yakin pasti ada aturan-aturan yang aturan itu dipakai untuk apa? Untuk kebaikan umat gitu, kebaikan kemaslahatan bersama gitu ya. Aku yakin setiap agama juga pasti seperti itu kan gitu. Jadi nggak perlu dimusuhin, nggak perlu dijauhin juga. Silahkan kalian belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran. Yang penting di sini kita tahu limitasi kita tahu bahwa kita itu nggak sempurna, kita tahu bahwa kadangkala kita sadar kita enggak gitu ya. Jadi ya tetap iling lan mas podo aja gitu sih. Oke, terima kasih udah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.